Shalom ibu-ibu. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam ibadah waski pada sore hari ini. Ibu-ibu semua dalam keadaan sehat, ceria. Puji Tuhan, ini adalah sukacita yang kita rasakan dari Tuhan. Walaupun kita masih lewat Zoom, tapi kita tetap bersyukur, kita masih bisa beribadah, kita bisa masih menyembah Tuhan. Ini semua suatu syukur kita kepada Tuhan, ibu-ibu. Dan biarlah lewat ibadah kita di sore hari ini akan terus memberikan kita semangat yang baru dan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Amin, ibu-ibu. Puji Tuhan. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Apapun keberadaan kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik bagi kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk sore hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami Tuhan, kaum wanita yang ada di Perdatam, Waski Perdatam, untuk bersama-sama beribadah. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami naikkan melalui pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan tiba waktunya kami ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami juga ingin mendengarkannya, biar yang menyampaikan dan yang mendengarkan sama-sama diberkati. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus menolong kepada kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kami belajar bersama, tidak ada yang lebih pandai, tapi semuanya Tuhan, kami hanya menyerahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah firman ini boleh kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami semua. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu. Senang bisa bertemu kembali dengan seluruh ibu-ibu yang ada di Perdatam. Saya melihat kita semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, saya juga dalam keadaan sehat. Baik, nanti saya boleh share screen ya Bu Hera ya, di allow ya, dikasih screen sharingnya boleh dibuka ya Bu Hera ya. Iya. Ya, oke, baik. Ibu-ibu, waktu kita SD atau ya waktu kita SD lah, kita belajar bahasa Indonesia. Kita pasti belajar yang namanya lawan kata ya. Ada besar lawannya kecil, nggak ada tuh. Besar lawannya sedang gitu ya. Tinggi lawannya rendah, nggak ada tinggi lawannya ya kira-kira gitu, enggak ya. Pasti selalu lawan kata itu menunjukkan suatu kontradiksi antara satu hal dengan hal yang lain dan itu bertolak belakang ya. Besar kecil, tinggi rendah, timur barat, utara selatan begitu ya. Lalu baik jahat, benar atau salah gitu ya. Nggak ada di tengah-tengah. Hitam putih, nggak ada hitam lawannya abu-abu gitu, atau putih lawannya abu-abu gitu, nggak ada. Semua pasti lawannya bertolak belakang. Kutub utara lawannya kutub selatan, ya kan? Nah, seperti itu. Apa yang ini mau saya sampaikan pada kali ini? Kita akan belajar satu kebenaran daripada firman Tuhan, yaitu tanda anak-anak Allah. Nah, kalau saya bicara soal anak-anak Allah, berarti akan ada kontradiksi, yaitu anak-anak iblis. Ya, lawannya anak-anak Allah, anak-anak iblis atau anak-anak setan gitu. Dan di Alkitab itu tidak pernah ada sifat yang mendua ya, gitu atau ambigu gitu ya. Semua pasti jelas. Ya. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah, gitu kan? Itu Yosua bilang kan. Kemudian kamu nggak boleh suam-suam. Kamu itu nggak panas, nggak dingin gitu. Ya udah harus panas atau dingin gitu kan kepada jemaat Laodikia. Nah seperti itu. Dan ini diharapkan juga untuk kita semua. Kalau kita mengambil posisi sebagai anak-anak Allah, ya pasti posisi kita itu, keberadaan kita itu akan bertentangan dengan apa yang menjadi kebiasaan atau karakter daripada anak-anak setan atau anak-anak iblis.
Mari kita akan buka di dalam, boleh saya share screen ya Bu Hera? Oke. Ya Bu, udah bisa. Oke, gimana nih ya? Share screen, oke. Share. Bisa kelihatan? Sudah? Iya, sudah. Oke. Iya, kita akan buka di ini judulnya Tanda Anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 10. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 seperti ini ya bunyinya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Bahwa setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, jadi bertentangan ya antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ya, ada satu pertentangan. Nah, tapi tadi ada kata tanda. Nah, kita mungkin beberapa di antara kita ada yang pernah melahirkan. Biasa kalau melahirkan itu kan pasti ada tanda-tandanya kan, sebelum kita melahirkan gitu kan. Ada kontraksi dulu, kontraksi dari yang 5 menit, mungkin semakin jaraknya semakin mendekat, 3 menit ya, sampai mungkin 2 menit sekali gitu, dan kemudian ada pembukaan, sampai pembukaan tertentu, nah baru deh mulusnya tuh sampai kuat banget. Nah, itu tanda-tanda melahirkan seperti itu. Nah, pastinya anak-anak Allah juga punya tanda-tanda ya. Tapi saya akan membahas dulu anak-anak iblis. Apa sih tanda-tandanya anak-anak iblis? Yang pertama tadi dalam kitab ini juga ya, dalam 1 Yohanes 3 ayat 10, bahwa anak-anak iblis itu pastinya tidak berbuat kebenaran dan tidak berasal dari Allah dan tidak mengasihi saudaranya. Itu adalah posisi di mana sebagai anak-anak iblis, nah ini tidak ada kebenaran di dalamnya. Semua pasti kepalsuan. Asli jawabannya palsu. Jadi semuanya palsu, semuanya itu enggak menyatakan satu hal yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lalu tidak berasal dari Allah, namanya juga iblis, pasti berasalnya ya dari si jahat, dari si setan, yang istrinya dusta terus, ya. Tidak ada benih Allah di dalamnya. Lalu tidak mengasihi saudaranya. Nanti kita akan lihat siapa sih saudaranya itu, siapa yang disebut dengan saudara, ya. Kita akan lihat nanti di bagian terakhir. Oke, lanjut. Nah, anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Kalau kita melihat ayat sebelumnya, yaitu di 1 Yohanes 3 ayat 9, ya 9a, dikatakan bahwa orang yang lahir dari Allah, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, ya. Nah, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah, lahir dari Allah. Anak-anak Allah itu bagaimana dia bisa menjadi anak-anak Allah? Karena dia punya iman di dalam Yesus Kristus. Dalam Galatia 3 ayat 26, ya, dalam Galatia ayat 3 ayat 26 dikatakan di sini. Bentar ya, saya buka dulu. Galatia 3 ayat 26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi anak-anak Allah itu udah pasti lahir dari Allah. Ya karena apa? Karena apa? Karena dia punya iman di dalam Yesus Kristus. Ya, iman dalam Yesus. Lalu kemudian yang keduanya apa? Anak-anak Allah itu selain lahir dari Allah, dia juga tidak dikenal. Pasti kalau lahir dari Allah, itu dunia tidak mengenal. Karena bukan berasal dari dunia, bukan sahabat dunia. Pasti tidak dikenal dunia. 1 Yohanes 3 ayat 1. Katakan seperti ini, 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Pasti tidak mengenal kita, kenapa? Karena dunia tidak mengenal siapa yang melahirkan kita. Kita ini asalnya dari mana? Benihnya dari mana? Seperti itu. Ya.
Kemudian lahir dari Allah itu pasti isinya membawa damai. Ya, membawa damai, bukan pertentangan, bukan keributan, bukan kerusuhan. Nah, kemudian anak-anak Allah itu juga dia tidak bisa berbuat dosa. Tadi dikatakan di dalam ayat 9b. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, kalau di sini saya menuliskan bukan tidak berbuat dosa lagi, sampai pada titik di mana kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Seperti itu. Itu juga ya yang sering kita dengarkan dari gembala senior kita. Kita itu bukan cuma sekedar tidak berbuat dosa, tapi kita sampai pada saat kita sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Ya, kalau gembala sidang di tempat kami, Pak Wiknyo itu suka bilang begini, dia kan memang makan makanan yang sehat begitu ya, jadi kayak babi gitu, mungkin dia udah jarang makan gitu. Nah sama saya pun seperti itu. Sampai sekarang ini saya kalau udah mau makan babi itu kayaknya baunya aja dari jauh udah, aduh udah nggak bisa gitu. Jadi memang bukannya tidak mau makan, udah nggak bisa gitu, nggak bisa makan yang bau-bau agak babi-babi gitu, udah nggak bisa gitu, karena memang udah mengambil keputusan dulu tuh udah nggak mau makan seperti itu. Jadi ya tidak bisa berbuat dosa lagi. Ya. Nah, Filipi 2 ayat 15, saya coba bacakan dulu Filipi 2, apa yang ada di dalam Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi tidak bisa berbuat dosa lagi itu. Kenapa? Ya dalam situasi apapun, dalam angkatan yang saat ini yang bengkok hatinya, kita tetap bisa menunjukkan kredibilitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita sudah tidak bisa lagi berbuat dosa. Ya, supaya apa? Tidak beraib, ya, tidak bercela, kelihatan bedanya gelap dan terang. Ya, kan Tuhan bilang jadilah terang, terang dunia. Terang tuh tidak bisa bersatu dalam gelap. Nah, seperti itu. Jelas sekali posisi sebagai anak-anak Allah itu berbeda, bertolak belakang sekali dengan anak-anak iblis. Saya tidak membahas soal anak-anak iblis, tapi kita belajar untuk meneguhkan hidup kita, meneguhkan posisi kita sebagai anak-anak Allah, ya seperti ini gitu. Ya kalau kita mau terang ya harus terang. Nggak ada kita, aduh nggak enak lah ya, bolehlah sedikit-sedikit gitu untuk hal-hal tertentu. Nggak bisa, harus tegas. Mau jadi anak-anak Allah atau tidak sama sekali. Seperti itu. Ya. Nah, lalu yang selanjutnya, bahwa anak-anak Allah itu mempunyai sifat itu mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi saudaranya. Tadi juga kan, kalau iblis tidak mengasihi saudaranya, tapi kalau anak-anak Allah mengasihi saudaranya. Kenapa? Ya karena kita lahir dari Allah dan Allah itu kasih adanya. Itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Seperti itu. Bicara soal kasih pasti banyak ya. Kita bisa lihat di 1 Korintus 13 itu tentang kasih. Banyak sekali di situ dikatakan tentang kasih. Nah, sekarang kita masuk nih. Siapa sih sebenarnya saudara itu yang dimaksud dengan saudara tidak mengasihi saudaranya? Saya ulangi lagi tadi di 1 Yohanes 3 ayat 10 ya. 1 Yohanes 3 ayat 10 dikatakan bahwa barang siapa setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Siapa saudaranya itu? Dalam bahasa Yunaninya, saudara itu disebut dengan adelphos. Sahabat, saudara. Jadi yang pertama, adelphos itu bukan saudara kandung, bukan saudara yang lahir dari rahim yang sama atau dari rahim ibu kita. Jadi bukan saudara kandung. Tidak berkaitan dengan saudara kandung kalau bicara soal adelphos. Yang kedua, adelphos itu adalah saudara seiman. Saudara seiman. Ya, saudara seiman seperti kita saat ini. Itu adalah adelphos kita. Ibu-ibu adalah adelphos saya.
saya adalah Adelphos ibu-ibu. Amin. Ya, itu Adelphos. Kemudian yang ketiga itu adalah semua orang yang dipertemukan dengan kita. Nah, siapa itu? Banyak pasti. Kadang ada orang yang tidak kita kenal, tapi sengaja Tuhan pertemukan dengan kita. Walaupun mungkin terkadang orang yang dipertemukan dengan kita itu kadang-kadang sedikit nyebelin gitu ya. Nyebelin gitu. Kayaknya kita, masa sih gitu. Tapi ya itu, Adelphos juga. Semua orang yang dipertemukan dengan kita. Bersyukur kalau kita ketemu orang yang boleh dikatakan sehati, seperti ibu-ibu semua gitu ya. Nggak bikin susah, nggak bikin nggak bikin tingkah yang macam-macam. Nah, bersyukur kita. Tapi terkadang Tuhan izinkan kita bertemu dengan orang-orang yang seperti kurang nyaman lah buat kita. Tapi kita harus belajar ya untuk mengasihi mereka. Karena yang tadi, anak-anak Allah sifatnya harus mengasihi. Apapun situasinya, apapun keberadaan daripada yang dikatakan Adelphos itu, yang ternyata memang kurang nyaman buat kita, tapi kita harus mempraktekkan itu. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Buktinya Tuhan Yesus mati nggak buat sekelompok orang, tidak buat orang-orang tertentu, tapi untuk semua orang, bahkan dari orang yang pertama Adam, sampai nanti orang yang terakhir ada di muka bumi ini. Itu yang sering kita dengar, itu yang sering kita pelajari, bahwa seperti itulah kasih Tuhan itu. Kasihnya udah nggak bisa diukur lagi deh, seberapa besar. Bahkan untuk dia mati pun juga untuk ahli-ahli Taurat, untuk orang-orang Farisi yang nyata-nyata, jelas-jelas menyalibkan dia. Bukankah itu satu keteladanan yang luar biasa? Dan kalau kita memang anak-anak Allah, ya mau tidak mau ya, kita harus mengikuti jejak daripada Tuhan kita itu. Kita tidak bisa menghindar dengan berkata, aduh Tuhan, tapi ini kan gak nyaman Tuhan. Masa sih Adelphos saya harus seperti itu? Tuhan berbuat seperti itu. Kalau kita mengaku anak-anaknya, kita anak-anak Allah, kita mutlak harus melakukan seperti yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Nah, sekarang kita bicara soal mengasihi lebih dalam lagi. Nah, mengasihi itu dasarnya adalah kebenaran. Jadi mengasihi itu bukan cuma sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita, aku mengasihi kamu, aku mengasihi engkau, tapi itu harus dengan perbuatan. Harus dibuktikan kasih kita itu seperti apa. Karena pernah dengar juga kan, kalau iman tanda perbuatan, ya mati. Jadi kalau kita bilang mengasihi, tapi tidak ada perbuatannya, itu adalah omong kosong. Itu adalah omong besar. Ya, mengasihi itu dasarnya itu harus kebenaran. Ada tindakan, ada perbuatannya. Seperti itu. Contohnya, mungkin maksudnya kalau kita, tapi kan dia menyumbang gereja. Contohnya ada seseorang yang memberikan satu, katakanlah dalam tanda kutip, berkat buat gereja. Tapi ternyata apa yang dia lakukan itu hasil mencuri, atau hasil korupsi, atau hasil menipu. Apakah itu berkenan? Apakah itu bukti bahwa dia mengasihi? Pasti tidak, bukan? Ya, karena hasilnya dapatnya itu dari sesuatu yang nggak benar. Sedangkan mengasihi itu dasarnya harus kebenaran. Bukan hal yang curang-curang. Bukan hal yang salah. Bukan hal yang bersifat tidak baik atau tidak benar. Atau hal yang jahat. Tapi harus hal yang baik, hal yang benar. Seperti itu. Dasarnya harus seperti itu. Lalu mengasihi itu juga artinya tidak menyombongkan diri. Sebenarnya banyak sekali bicara soal mengasihi, tapi saya hanya ambil 2 poin saja, yaitu yang sering kejadian di dalam hidup kita, khususnya buat kita juga kaum wanita ya. Nah, untuk tidak menyombongkan diri. Apa sih maksudnya menyombongkan diri? Tidak membangkit-bangkit. Kadang kita suka dengar ya orang itu kalau nggak ditolongin sama saya, wah jadi apa dia sekarang? Ada di mana dia sekarang?
untung tuh dia ketemu saya, lalu saya tolongin dia. Bukankah itu ada nada kesombongan? Dan bisa dipastikan itu sombong sekali. Dan Tuhan pasti menentang orang yang congkak. Yakobus 4 ayat 6b. Bahwa Tuhan itu menentang orang yang congkak. Iblis jatuh pun karena kecongkakannya. Iblis jatuh pun karena kesombongannya. Ingin menyaingi, ingin menyamakan diri dengan yang maha tinggi. Seperti itu. Ada di dalam kitab saya ya. Nah, tidak menyombongkan diri, tidak membangkit-bangkit. Bahwa kalaupun kita melakukan sesuatu, ya karena memang kita berusaha untuk mengasihi Tuhan dengan apa yang ada dalam diri kita dengan penuh kerendahan hati. Dan bukan untuk menyombongkan diri atau membangkit-bangkit. Apalagi dengan berkata, itu gereja, kalau nggak saya yang sumbang itu masih aja tuh temboknya nggak naik-naik. Itu gereja, kalau belum saya yang nyumbang, itu atapnya tuh masih seperti cuma jerami aja. Tapi saya sumbang sampai akhirnya bisa pakai genteng. Gitu. Ya. Nah, ini sangat-sangat tidak benar ya. Seperti itu. Jadi itu tentang mengasihi. Dan slide saya yang terakhir. Nah, dari mana sih kita tahu bahwa kita itu betul-betul ada dalam posisi sebagai anak-anak Allah? Ya, ada dua kesaksian yang akan menjadi ciri-ciri bahwa kita tuh ada sebagai anak-anak Allah. Diri kita sendiri sebenarnya bisa menilai. Aku nih benar nggak ya ada di posisi sebagai anak-anak Allah? Atau aku tuh masih abu-abu? Ingat, tidak ada abu-abu, tidak ada di tengah-tengah. Posisi kita harus jelas. Ya anak Allah atau tidak. Atau menjadi anak-anak si iblis atau si setan. Dan kesaksian yang kedua itu Roh Kudus sendiri. Roh Kuduslah nanti yang akan memberikan kesaksian bahwa kita ini benar-benar anak-anak Allah. Nah, pastinya orang yang dipimpin Roh Kudus hidupnya pasti mengikuti teladan daripada Kristus sendiri. Ya, ibu-ibu, firman Tuhan saya tidak terlalu panjang pada sore hari ini, tapi biarlah ini semua boleh menjadi berkat buat kita semua, sehingga kita dengan tegas tahu dengan pasti posisi kita dan tanda-tanda anak-anak Allah itu seperti apa. Jadi tidak ada kompromi lagi bahwa mau jadi anak Allah atau tidak sama sekali. Menjadi anak Allah atau menjadi anak-anak setan. Seperti itu. Atau anak-anak iblis. Karena dalam Alkitab selalu ditegaskan hanya ada dua. Baik atau jahat, dingin atau panas, dan lain sebagainya. Puji Tuhan, biarlah semua ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Baik, ibu-ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini tentang anak-anak Allah tadi ya ibu-ibu ya. Jadi bagaimana tadi yang menjadi ciri-ciri anak-anak Allah sudah tadi dipaparkan oleh hambanya Ibu Feli. Mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya, kita sharing pada sore hari ini. Apakah ibu-ibu di sini semua sudah menjadi anak-anak Allah? Coba dilambaikan tangannya. Amin. Kok ini belum ada yang lambai tangan? Kalau bukan anak-anak Allah, ada di sini ya ibu-ibu ya. Soalnya tadi kan ada dua ya. Kalau bukan anak Allah berarti anak iblis dong ya. Kan gak ada anak abu-abu. Ya kayak ibu-ibu. Ya, baik ibu-ibu, ada yang mau di-sharingkan? Tapi memang sih untuk menjadi anak Allah itu perjuangan berat ya. Ya Bu Feli ya. Itu perjuangan. Nggak mudah itu. Artinya langsung kita menjadi anak Allah. Wah, itu harus diperjuangkan terus ibu-ibu. Baik ibu-ibu, kalau tidak ada lagi, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Ya sekali lagi, terima kasih Bu Felia untuk firman Tuhan yang luar biasa buat ibu-ibu Perdatam. Doa dan harapan kita, biarlah ibu-ibu Perdatam terus menjadi anak-anak Allah. Jadi terus berjuang ya ibu-ibu ya.
Karena memang menjadi anak Allah itu pasti dengan perjuangan penuh. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai masalah, persoalan, tantangan, supaya keanakan Allah kita itu gagal. Itu maksudnya iblis. Tapi kalau kita terus berjuang, Roh Kudus akan terus menolong, memimpin, dan menuntun kita. 2 minggu akan datang lagi kita akan dilayani Ibu Hera, ibu-ibu. Jadi jangan hadir ya ibu-ibu ya. Sebenarnya enak loh ibu-ibu kalau ibadah Zoom begini ya, tinggal hanya duduk manis di rumah. Apalagi kalau ada wifi kita di rumah. Sayang nggak dimanfaatin ibu-ibu. Iya kan? Kalau ada cucu, tolong disuruh diajarin gitu. Hal-hal seperti ini kan ini luar biasa. Daripada ibu-ibu datang ke gereja, kopoh-kopoh, mendingan begini ya kan. Duduk manis sambil ada minuman di depan. Nah, lebih enak ibu-ibu sebenarnya. Jadi nggak capek gitu jalannya. Apalagi kayak Bu Kori ya, Bu Kori Kota Barat. Udah susah kan jalannya. Nah ini kan tinggal duduk aja, dengar firman. Nah, kalau dilewatkan kita rugi ibu-ibu. Dan kita juga bisa saling menyapa, saling melihat wajah satu dengan yang lain. Amin ibu-ibu. Puji Tuhan, doa dan harapan kami ibu-ibu semoga sehat. Dan 2 minggu akan datang kita akan berjumpa lagi di ibadah lewat Zoom ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Feli untuk doa penutup dan doa berkat. Kembali kami datang di hadapan-Mu, ya Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kami sudah sama-sama beribadah dalam ibadah waski dengan jemaat yang ada di Perdatam. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami lakukan, kembali kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Apa yang sudah kami dengar, boleh kami teruskan dalam hidup kami, boleh kami pegang teguh, dan kami boleh sampaikan juga kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami, untuk mereka juga mempunyai ketegasan di dalam hidup mereka. Mau menjadi anak-anak Allah atau tidak sama sekali. Tuhan, tolong, kami percaya iman daripada semua ibu-ibu di sini, juga iman daripada sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, kami percaya Tuhan itu akan berimpartasi bagi keluarga, bagi keturunan-keturunan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Hera, berkati Ibu Remi, semua ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi kasih daripada Tuhan selalu ada bersama dengan mereka sekalian. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan kami percaya mereka semua ada di dalam kasih Tuhan, ada di dalam pandangan mata-Mu saja. Dan Engkau tetap memegang teguh hidup mereka sampai suatu saat nanti kami bertemu kembali dengan Engkau dalam keadaan bersih, dalam keadaan sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Sebentar kami akan berpisah. Kami percaya Tuhan 2 minggu lagi mereka akan bertemu. Dan pasti Tuhan sudah menyiapkan berkat yang khusus pula untuk semua ibu-ibu waski Perdatam. Terima kasih Tuhan. Sekarang ibu-ibu semua, mari kita akan akhiri ibadah waski kita. Kita akan terima berkat daripada Bapa kita yang di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, cintanya yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, serta pimpinan, bimbingan, pengarahan dari Roh Kudus yang selalu memberikan pertolongan, memberikan kepada kita hati yang bisa menilai. Kita akan terima itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih ibu-ibu semua. Terima kasih Ibu. Kita foto Terima dulu kasih Bu Feli. Foto dulu, foto-foto. Foto sebentar. Oke, kita foto dulu. Oke, terima kasih Bu Feli. Terima kasih Bu Feli. Semua. Terima kasih. Ibu semuanya, Ibu Elis, Bu Joan, Sarah. Sehat semua. Terima kasih. Ya. Rasna, Bu Tami, Eva. Sampai berjumpa kembali 2 Berjumpa minggu. kembali. Tuhan Dadah Yesus semuanya. memberkati.